Teman Indika, sudah jam 8 malam hari Kamis ini, ketemu lagi dengan saya Antu Lutano di acara Talkative, Talking About Automotive. Bicara soal otomotif, kali ini kita akan bicara dengan salah satu pencinta otomotif yang dulu pernah menjadi pembalap off-road, yang sekarang menjadi APM Manager di Ducati Indonesia. Langsung aja kita panggil, kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Rizka Donalsa yang biasa dipanggil Mas Eja. Selamat malam Mas Eja. Selamat malam Mas Anto, apa kabar? Gimana kabarnya? Tahun baru kemarin kemana aja? Alhamdulillah baik, dan di rumah aja nggak kemana-mana, nggak ada acara apa-apa, tidur. Karena masih suasana pandemi, jadi semuanya di rumah aja ya. Iya, sama biar ngincer besok pagi bisa jalan-jalan. Kalau di rumah itu masih suka balap virtual juga nggak? Udah nggak sih sekarang balapannya lain. By the way, mungkin teman-teman Indika ada yang belum tahu APM Manager itu apa dan bagian apa di Ducati Indonesia dan kerjanya ngapain aja. Mungkin Mas Eja bisa cerita sedikit. Jadi APM Manager itu agen pemegang merek, singkatan kepanjangan dari APM-nya sendiri. Untuk tugasnya sebagai APM Manager di satu brand otomotif itu dia yang arrange untuk or request unit-unit tipe dan plan untuk 1 tahun ke depan, penjualan, network development untuk di satu untuk Indonesia sendiri, di satu Indonesia itu sendiri. Network development itu artinya mau ngembangin ke seluruh Indonesia atau hanya di seluruh Jakarta aja? Nggak, untuk satu Indonesia. Targetnya kemana aja Mas di tahun 2021 ini? Targetnya 2021 untuk di Medan, Bandung. Untuk sementara sih untuk 2021 masih di 2 kota itu karena emang targetnya setiap tahunnya sendiri kita buka 2 kota ke depan. Dengar-dengar tahun 2020 kemarin Ducati Indonesia memasukkan motor barunya ke Indonesia. Boleh cerita ke teman-teman Indika motornya jenis apa dan tipenya? Untuk tahun 2020 kemarin, Ducati Indonesia merilis 2 varian baru. Yang pertama adalah Panigale V2 dan yang kedua adalah Street Fighter V4. Itu yang dirilis di tahun 2020. Tapi emang untuk Street Fighter V4 sendiri itu baru tiba di Indonesia itu di bulan Desember kemarin. November. Kalau untuk V2 sendiri itu udah tiba di Indonesia dari bulan Oktober dan memang udah kita siapin test ride-nya untuk V2. Jadi buat teman Indika yang mau test ride untuk V2 sudah bisa ya Mas ya? Bagaimana caranya untuk melakukan test ride Mas? Apakah harus daftar atau langsung datang aja ke showroom? Bisa langsung datang saja ke showroom atau janjian sama sales kita sendiri atau kontak langsung ke showroom kita untuk bikin appointment, atau selama masa pandemi sekarang bisa janjian untuk sales kita yang datang untuk ngedrop motor ke tempat di mana Kalau ngomongin Panigale ya, sebelumnya kan ada V4 dan V4S. Nah sekarang nih Panigale V2. Perbedaan utamanya di mana Mas Eja? Dari spek teknisnya dan juga mungkin harganya ya? Untuk V4 dan V2 itu perbedaannya yang paling signifikan adalah di engine. Untuk V4 dia punya 4 silinder dan V2 itu hampir mirip dengan Panigale sebelumnya. Tapi dengan sama-sama dengan 2 silinder, tapi yang sebelumnya L 2 silinder dan ini udah V 2 silinder. Untuk yang baru. Gitu. Itu perbedaan yang signifikan antara V4 dan V2 adalah 4 silinder dan 2 silinder. Dan wheelbase-nya sendiri juga untuk spesifikasi wheelbase sendiri itu yang membedakan, dan dimensi dari si bodinya sendiri V4 jauh lebih besar karena dia 4 silinder dan V2 2 silinder. Tapi kalau untuk dari look-nya sendiri dari depan itu nggak berbeda jauh ya antara V2 dan V4. Oke, jadi untuk riders feels-nya hampir sama aja ya?
Hampir sama. Tapi kapasitas silinder sendiri si V2 dengan kapasitas 989, untuk si V4 sendiri itu 1100. Oh, oke. Jadi buat teman-teman Indica yang mau nyoba Panigale V2 itu bisa langsung datang ke showroom Ducati Indonesia dan kontak Mas Eja untuk test ride. Nah, kalau untuk Street Fighter V4 sendiri, Mas, dengar-dengar itu looks depannya katanya dari animasi Joker. Itu gimana ceritanya? Betul, itu dari desainnya dari sananya emang terinspirasi dari animasi Joker. Tapi saya sendiri masih menunggu wujud aslinya yang akan mungkin kita keluarin di bulan Januari ini, karena emang baru arrival-nya kemarin di Desember. Oke, jadi sebenarnya motornya udah sampai ke Indonesia ya. Cuma tinggal menunggu waktu untuk dikirim ke showroom. Iya, betul. Oke. Karena emang untuk pasar Asia itu akan lebih delay dibanding untuk pasar Eropa. Makanya ini ke Desember dan kita lagi merilis unitnya sendiri untuk nyampe ke showroom. Mas Eja, ini kan kegiatan di kantornya kan pasti super sibuk nih. Dan selalu ditemenin sama motor-motor super. Jadi favoritnya Mas Eja motor Ducati yang mana nih tipenya? Untuk sekarang favorit saya masih ada di Desert Sled. Itu mungkin favorit yang emang bisa dipakai di daily untuk di Jakarta sendiri. Kalau yang paling disukain sih emang cuma Desert Sled sih sampai sekarang. Tapi kalau kita ngomong dari tipe varian lain sesuai kebutuhan kayak touring, mungkin ada Multistrada 950. Itu yang paling compact yang dengan untuk pasar Asia sendiri sih. Jadi memang sukanya ini yang semi off-road dan off-road ya, karena clearance-nya kan cukup tinggi untuk Desert Sled sama 950 ya, Multistrada ya. Kenapa sih sukanya yang off-road melulu? Nggak suka yang on-road gitu, Panigale, ngebut di track? Karena bingung untuk mau cari speednya sendiri sekarang untuk di Indonesia, kecuali weekend ya. Kalau weekend sih oke, dan maksudnya emang Ducati sendiri cukup powerful sih untuk dipakai di macetan, jadi kayak kurang oke sekarang. Untuk selama pandemi sih jalanan sepi sih oke ya. Cuma kalau untuk lagi weekday dan rutinitas udah kembali normal, ya lebih pilih di sana dan yang emang bisa dipakai di Oke. Nah, motor Ducati kan terkenal nih dengan performance-nya, dengan speed-nya. Jadi buat teman-teman Indica yang mau ngebut mungkin tepatnya itu di track ya, di Sentul ya, bukan di jalan raya ya. Kalau mengenai komunitas, Mas Eja ini aktif di komunitas Ducatinya juga atau enggak? Untuk komunitas sendiri sih cukup aktif dari sebelumnya. Dari sebelum saya di Ducati juga saya ada lumayan aktif di komunitas Ducati sendiri. Sampai dengan sekarang mungkin selama pandemi aja jadi jarang kumpul karena untuk fokus sama jualan film saat ini. Karena komunitasnya sendiri juga mengurangi untuk kumpul-kumpul yang terlalu berlebihan sih. Kalau boleh tahu sebagai anak motor, di garasinya Mas Eja tuh ada motor apa aja ya? Banyak sih, ada Desert Sled juga, full throttle. Misalnya ada Vespa. Ya. Vespa apa nih? Tahun berapa? Vespa tipe apa? Tahun berapa? Terus kemudian motor yang lain gitu? Vespa modern ada, Vespa klasik juga ada. Kan lebih banyak Vespa klasik dan Lambretta sih. Selain Ducati. Terus selain Vespa apa lagi? Itu. Selain itu sih nggak ada. Sisanya sepeda sih Pak. Oh sepeda ya. Oh jadi sekarang suka sepedahan juga nih. Tetap cinta Ducati. Sepeda cuma buat olahraga aja. Nah ngomong-ngomongin sepeda dan Ducati, di Eropa itu katanya udah keluar sepeda merek Ducati. Ducati udah rilis sepedanya untuk pasar Eropa dan Amerika. Kapan sepeda Ducati masuk ke Indonesia? Untuk sepeda sendiri udah rilis dari pertengahan tahun lalu, tapi itu emang betul apa yang dikatakan Mas Santo untuk market Eropa dan Amerika.
Untuk Asia sendiri kita coba untuk request dari pertengahan tahun lalu semenjak mereka rilis, tapi kita belum mendapatkan kuota yang memang bisa diberikan untuk Asia. Jadi kemungkinannya sangat kecil sih untuk rilis di sini. Tapi kalau kuantitinya juga tidak cukup banyak. Tapi masih tentatif. Oke. Jadi buat teman-teman Indika dan pendengar setia Otomotif, ditunggu aja. Mungkin mudah-mudahan sepeda Ducati bisa segera masuk ke Indonesia. Gak terasa, Mas Eja, kita udah ngobrol hampir 1 jam. Kita pengen tahu resolusinya Ducati Indonesia tahun 2021 ini apa aja, dan mungkin kejutan-kejutan apa lagi nih yang mau dikasih oleh Ducati Indonesia. Ya, dari kita Ducati Indonesia resolusinya untuk 2021 sendiri, kita berharap melakukan penjualan terbaik dari Ducatinya compare to kompetitor Ducati sendiri, compare to brand lain yang sebagai kompetitor Ducati, dan kita akan merilis beberapa varian-varian baru di 2021 yang menurut saya sendiri itu harusnya jauh lebih baik dari sebelumnya dan sangat kompetitif dengan brand-brand besar motor lainnya. Kita akan merilis dengan engine baru, model baru, dan look yang baru. Dan itu akan ada di tengah dan akhir tahun. Karena untuk market Asia yang seperti saya sampaikan sebelumnya, itu akan lebih delay dibanding untuk market Eropa dan Amerika. Itu untuk kejutan-kejutannya, dan kita nanti di tengah tahun sih. Paling cepat itu di bulan Mei. Bulan Mei ya. Dan kita juga lagi yang akan kita lakuin juga untuk di Februari sampai dengan April, program-program promo yang menarik, seperti untuk tipe Scrambler sendiri kita akan ada diskon cashback yang cukup menarik. Salah satu beberapa dari Scrambler 800 ada full throttle, cafe racer, dan juga ada Scrambler 1100. Untuk Ducati merahnya ada 950 Multistrada, 1260 dan 950 dan Hypermotor. Itu akan ada beberapa opsi, mungkin cashback, yang pasti adalah cashback, dan untuk bundling package untuk aksesoris dan apparel yang akan kita bikin promonya start dari Februari sampai dengan latest April. Oke, jadi buat teman-teman Indika yang mau tahu kejutan dan juga promo awal tahunnya bisa langsung kontak ke showroom Ducati Indonesia ya. Selain Mas Eja di Ducati Indonesia ada siapa lagi nanti yang bisa dikontak? Ada Mike, ada Rea, ada Afgan, dan ada Toto. Itu yang selalu ada dari tim marketing dan salesnya Ducati Indonesia. Ya. Terakhir, apa pesan-pesan dari Mas Eja untuk pencinta otomotif Indonesia dan juga pendengar setia Otomotif dan juga pencinta motor Ducati? Pesan saya untuk teman-teman Indika dan pencinta otomotif Indonesia, jangan lupa ditunggu beberapa varian yang akan kita rilis di tahun ini dan promo-promo yang akan kita rilis di awal tahun ini. Stay safe dan stay healthy. Oke, terima kasih Mas Eja Donaldsya yang sudah mau bergabung ngobrol seru dengan saya Antulutano di Otomotif malam hari ini. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Seperti biasa, kita ketemu setiap hari jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Antulutano mohon pamit, sampai berjumpa minggu depan. See you.